Saya di sini akan menyampaikan materi yang berjudul Dampak Penetrasi Barat terhadap struktur politik di Asia Tenggara. Yang pertama yaitu ada evolusi sosial yang terjadi pada pemerintahan di Asia Tenggara. Evolusi sosial yang berjalan secara lamban dan insidental di sebagian besar tanah jajahan di Asia Tenggara, yang diperintah secara tidak langsung. Lamban laun menghasilkan suatu generasi muda, golongan elit yang bersifat arsitokrasi atau bangsawan, yang mengkombinasikan status tradisional dengan sekedar edukasi modern. Meskipun pertimbangannya tetap lebih condong ke konservatisme daripada kemodernisasi, namun golongan menengah yang muda itu beberapa negeri ternyata sangat berguna pada masa-masa pasca penjajahan. Bahkan perkembangan yang lebih menarik melalui jalan yang sama terjadi di Siam yang bebas dari penjajahan dengan kaum bangsawan yang tetap merupakan satu-satunya pihak yang memperoleh keuntungan dari modernisasi yang baru dimulai dari bawah perlindungan kerajaan sampai 1932. Pemerintahan tidak langsung juga meliputi banyak golongan minoritas. Sebagian besar terdiri atas suku-suku bangsa yang menunjukkan dasar pemisah etnis dan agamawi di tengah-tengah masyarakat Asia Tenggara yang utama. Golongan minoritas yang demikian itu misalnya kaum Montagnat dari Vietnam maupun orang-orang Sean dan kelompok-kelompok lain dari Myanmar. Laos dalam kenyataan terdiri atas hampir sebanyak minoritas sebagaimana bangsa Laos dan Siam yang bersifat non-kolonial pun berpenduduk beberapa golongan minoritas seperti itu. Berikutnya yaitu ada perubahan-perubahan sistem politik pribumi di Asia Tenggara. Di daerah-daerah di bawah pemerintahan barat secara langsunglah sebagian besar daerah-daerah itu tidak hanya kaya dengan sumber-sumber alam, tetapi juga merupakan pusat-pusat peradaban Asia Tenggara yang utama. Kolonialisme modern membawa perubahan-perubahan yang paling jauh. Dengan sendirinya, yang menjadi korbannya yang terutama ialah sistem-sistem politik pribumi. Dengan pengadilannya, serta lembaga-lembaga keagamaannya, kedua-duanya lenyap sepenuhnya atas pemerintah bangsa Eropa, sebagaimana hal dengan monarki Myanmar dihancurkan dalam tahun 1886, atau di negara mana saja yang perlahan-lahan mengalami kejatuhan. Nasib yang sama juga dialami oleh monarki Vietnam di Hue, yang dibawa payung perlindungan Prancis sejak 1870-an, dan seterusnya menurun secara cepat dan eksistensinya kemudian dirampas. Tongking diutama dipasahkan untuk dijadikan protektorat tiruan yang terpisah, yang pada intinya diperintah secara langsung, sementara di provinsi Cochin Cina bagian selatan dijadikan koloni Prancis secara total di bawah pemerintahan secara langsung. Tempat struktur kerajaan pribumi yang telah dikebiri digantikan oleh negara yang berpemerintahan modern ala desain barat yang merupakan antitesisnya. Yang terakhir yaitu ada munculnya golongan inteligensi di Asia Tenggara. Apabila pemerintahan teritorial diarahkan kepada aliran barat yang murni di seluruh Asia Tenggara yang diperintahkan secara langsung, maka hal itu lebih nyata lagi akan menyangkut alat-alat kehakiman modern dan berbagai jawaban khusus seperti kehutanan, irigasi, kesehatan rakyat, komunikasi, dan masih banyak lagi yang diciptakan oleh pemerintah kolonial. Dengan demikian, maka pengkrekan ke dalam berbagai instansi dan alat-alat pemerintahan menurut pendidikan gaya barat dan sekolah-sekolah modern, baik yang diselenggarakan oleh misi-misi Nasrani maupun pemerintah kolonial, segera menarik sejumlah besar orang pribumi.